Kawan-kawan, kita udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang malam ini sudah di rumah ataupun masih dalam perjalanan, situasi lagi hangat, lagi panas, ada bakar-bakaran, ya, ada kemarahan, tapi insya Allah itu tidak terbawa sampai ke sini. Justru obrolan ini ingin mengademkan. Obrolan ini dengan orang yang adem banget, karena berkehormatan untuk kenal langsung sama Pak Panji belum lama ini. Seperti tulisan saya dibawa ke kantornya dan ada kopi banyak banget, tapi dia bilang real collection. Ya, dan that's not my collection. My real collection tuh at home, buku-buku dan film. So Pak Panji, welcome di Sea Level Talk Limitless.co. Senang sekali Pak Panji ada di sini sebagai sebuah bos bank swasta terkemuka. Saya baru baca loh bahwa labanya nih ya, labanya CIMB Niaga terakhir itu hampir sama dengan salesnya Ancol. Disitulah saya terkadang merasa kecil sekali gitu. Kalau di atas langit tuh banyak banget langitnya gitu ya. Ya, asetnya berapa Pak? 200-an sekian triliun dan labanya 1 triliun lebih. Wow. That's impressive. We will talk a bit about business, we will talk a bit about gimana Pak Panji berada di Pak Panji sekarang. Tapi aku pengen colek Pak Panji dulu. Sehat Pak semuanya? Aman-aman Pak? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini dan teman-teman semua? Sehat-sehat. Hujan baru mulai nih. Biasanya kalau ada hujan tanda ini nih, tanda laki nih. Insya Allah. Dan kami di sini nih semuanya udah jelas ada maunya, karena yang ada di sini tuh pasti pecinta buku, pecinta film, dan pecinta kehidupan yang asyik supaya bisa ngobrol bareng. Iya. Boleh ini Pak Panji ini kalau aku nggak salah, you are where your collection is, tempat koleksinya Pak Panji ya? Is that the book yang ada di belakangnya Pak Panji? Mohon maaf ya kalau ada kawan-kawan di sini yang anti MU ya, it's keluar sekarang ya. Saya langsung ngelihat bendera merah yang ada di belakang itu. Kelihatan ya bendera merahnya. Ya, Tara tuh udah pasti mendukung banget ya. Tapi Pak Edi itu saya yakin enggak lah. Karena kalau dia tuh udah pasti ya, Jakmania ya. Boleh kasih lihat nggak Pak? Kalau kami boleh ngintip sedikit gitu. Komik atau film atau buku atau film itu apa aja, show us Pak. Maksudnya pada saat dibilang koleksi itu sebanyak apa? Saya tuh gila buku dari dulu, tapi ngelihat ini ya Allah. Komik lama ya. Komik lama. Oh, bentar nyalain lampu dulu. Kalau komik sih saya banyak yang dari zaman dahulu ya. Lengkap. Indira Pak. Indira penerbit. Udah nggak ada tuh sekarang. Ini Storm. Oh ya Allah. Kalau ada Storm berarti ada Trigan. Arat dan Maya. Trigan, ada Arat dan Maya. Masya Allah. Ini Insiders. Belum dengar kan? Dari tahun 80-an awal. Penerbitnya juga masih Indira. Tanggui Laverdure ada nggak Pak? Atau ada, Tanggui Laverdure ada. Ya kan? Laki Look. You don't know what you're missing, Tara. Ya teman-teman yang kelahiran 80 ke atas boleh keluar sekarang. Lu nggak bakal ngerti. Apa. Ini Lucky Look. Ini Lucky Look semua nih. Lucky Look. Aduh, ada lagi di belakangnya tuh. Lucky Look juga. Masya Allah. Harta karun. Harta karun banget Pak Taufik. Michelle. Ya. Koleksi Asterix-nya juga masih dari Indira. Iya Allah. Masih banyak kan kalau buku. Kalau ini buku mengenai planet, mengenai kehidupan. Ini buku mengenai military. That's my favorite. Military. World War I, World War II. Military. Ini buku mengenai Indonesia. Ini buku mengenai kota-kota di Indonesia. Ini buku-buku mengenai olahraga. Buku-buku arsitek, buku masak. Dari atas ke bawah. Anji masak? Saya suka masak aja kalau lagi sekarang lebih-lebih nih. Ya, kalau lagi work from home, kalau lagi masak sendiri. Ini National Geographic, Smithsonian, ya, terus lalu yang namanya Discovery. Itu buku. Nah, kalau yang ini koleksi
DC dari sini sampai bawah, DC sama Marvel. Marvel. Oh ya Allah. DC sama Marvel. Yang lain ya buku-buku novel, dan ini koleksi film-film saya. Oh my God. Ini cerita berserinya, ini mengenai cerita berseri horor, cerita berseri mengenai detektif, cerita berseri mengenai superhero. Ini koleksi film-film horor saya, ya sampai atas lah. Masya Allah. Horor, cowboy, tentara. Pak Erwin nggak usah ini ya, nggak usah apa age detected, nggak usah gitu ya Pak ya. Ya itu sebagian. Ada yang japri ke saya kayak masuk surga. Ada di situ. Ya karena seneng aja itu. Ya ampun Pak. That is wow. Itu sejak kapan Pak Panji jadi kolektor itu? Jadi sebetulnya sih udah dari sejak tahun 70-an ya. Karena kalau kita lihat zaman dahulu itu kan ya setiap hari-harinya mungkin nggak seperti sekarang ya. TV juga mulai baru jam 4 sore. Itu pun juga hitam putih. Itu pun kalau mau lihat film zaman dahulu seminggu sekali. Manix lah, Kojek itu seminggu sekali kan. Ini jadi, saya mendengar ini kan? Pak Panji, maaf saya potong ya. Saya mendengar ini, saya punya kelegaan luar biasa bahwa Pak Panji itu ternyata jauh lebih tua dari saya. Jadi buat yang nggak paham Manix itu apa, gunakan Google-nya, Kojek itu apa. Lihat aja Pak Panji, itu nggak beda jauh pasti dari Kojek ya. Hawaii 5.0 ya. Hawaii 5.0. Ya kayak gitu-gitu. Star Trek juga tahun 70-an udah ada gitu. Iya banget. Itu masih Gene Roddenberry banget itu. Iya, betul. Nah, koleksinya saya ada tuh DVD yang zaman dulu. Jadi kalau kebetulan saya lagi libur ke luar negeri, saya justru cari film-film yang tua-tua gitu. Film-film tua. Jadi yang ya zaman sekarang orang nggak tahu lah cerita-cerita Charlie Chaplin serinya, Abbott and Costello yang lucu-lucu gitu. Tahu kan? Gini, kalau ada rekomendasi buat yang kinyis-kinyis mukanya kayak si Tara gitu lah ya, yang masih punya harapan gitu akan kehidupan yang lebih layak, terus muke-muke kayak siapa ya gue perhatiin sini. Anak-anak CIMB juga banyak yang baru masuk, ya mereka semua pengen dikenali Pak, makanya pakai CIMB gitu ya. Oh. Buat anak-anak ini yang menurut Pak Panji mereka harus tahu, mereka harus tonton, mereka harus baca tuh apa Pak? Sebetulnya yang banyak kita bisa pelajari itu dari film-film perang dan film-filmnya, buku-bukunya Agatha Christie itu banyak sekali yang bisa kita petik ya. Saya ada beberapa film yang saya suka ya. Film perang tuh yang 2 masih baru. Itu 1917 sama Dunkirk. Ya. Tapi kalau kita lihat 1917 filmnya namanya 1917. Iya, maksudnya udah punya 1917. Filmnya kan itu yang main si siapa namanya yang jadi Doctor Strange? Iya, lupa sih. Ya, siapa benar-benar. Benedict atau pemainnya. Benar, ya betul-betul. Dia main bukan sebagai peran utamanya. Tapi ada juga film yang perang yang zaman dahulu yang saya lihat bagus itu Apocalypse Now. Yes. Ada, itu yang buat Francis Ford Coppola. Wah, itu juga banyak sekali yang kita bisa lihat tuh. Paling nggak kalau dari film-film perang itu sih, pelajaran yang kita bisa petik ya, pertama adalah yang namanya perang itu udah nggak ada gunanya lah sebetulnya. Itu pasti ya, perang tuh nggak ada gunanya. Ya, tapi berapa hal yang kita bisa petik loh. Contohnya dari film 1917 tuh, ya saya lihat. Jadi itu sesuatu yang bisa kita bawa ke sehari-hari ya. Misalnya contohnya ya, di situ. Di film 1917 itu kelihatan banget bahwa keluarga itu adalah bisa menjadi pemberi semangat dalam setiap keadaan kita dalam kesulitan. Tuh, contohnya. Ada satu lagi yang bisa kita perhatikan dari film itu. Jadi di dalam perang yang namanya etos dan disiplin itu penting gitu dalam kita mau menggolkan sesuatu. Nah, ini kan juga sesuatu yang bisa kita pakai juga ya sehari-hari kita lakukan juga di kantor gitu ya. Ya, pertemanan tuh hal yang penting sekali. Kita dalam perang itu kita nggak bisa jaga posisi sebelah kanan, kita percayakan saja sama teman di sebelah kanan. Misalnya seperti kayak begitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita petik dari pelajaran
dari lihat film-film perang sebetulnya ya, karena kalau ngomong film perang itu dari satu sisi kita bisa lihat perangnya, tapi dari sisi lain kita juga bisa lihat dari sisi kemanusiaannya gitu ya. Nah, Saya kalau lega sekali Pak Panji ngomong gini karena istriku juga dengerin. Jadi insya Allah saya diberikan lebih banyak budget, anggaran, dan izin untuk beli film-film perang. tapi saya juga suka beberapa film, kalau saya lihat film-film yang romantis saya nggak begitu suka lah, jarang lihat. Tapi kalau film-film drama yang bagus tuh, Sebagai laki-laki Pak yang nggak boleh. film drama juga banyak kita pelajari loh, bisa kita lihat. Ya. Yang romantis jadi nggak ada sama sekali Pak. Ada sih teman, apa namanya, ya nggak banyak lah yang kelihatannya keren atau apa namanya, box office biasanya saya cari lah gitu. Tapi nggak khusus saya cari. Tapi beberapa film drama kan kadang-kadang mirip-mirip dengan film romantis itu banyak yang cukup bagus gitu. Banyak kita bisa pelajari gitu ya. Misalnya tuh dari film yang namanya Midnight Cowboy. Itu ada film tahun apa Pak? Midnight Cowboy. Oke, nah ini gue belum pernah dengar. Gue belum pernah dengar. Di sini ada yang pernah dengar nggak? Ada. Itu film tahun 70 mungkin. Itu pemenang Oscar tahun 70 tuh. Ya. Nah, ada juga film Scan of a Woman. Wah, itu juga bagus sekali tuh. Scan of a Woman ya. Banyak yang bisa kita Al Pacino. Al Pacino ya. Itu film tahun awal 90-an ya. Tapi ada juga film yang kebetulan saya lihat, resensinya bagus, cuma saya nggak pernah lihat itu di sini gitu ya. Kemudian satu hari saya pergi jalan-jalan, saya lihat, ada DVD-nya. Itu film tahun 1940-an tuh, yang main Orson Welles. Nama filmnya Citizen Kane. Wah, itu bagus sekali loh. Ternyata di tahun 1940-an orang sudah bisa bikin film tuh yang maknanya tuh dalam gitu. Wow. Ya. Saya belum pernah lihat, tapi saya akan cari Citizen Kane ya Pak ya. Iya, betul. Masih hitam putih dong itu. Hitam putih, filmnya masih hitam putih. Iya. Wow. Ya kalau buku-buku biasanya saya baca buku yang banyak yang kita bisa pelajari itu dari buku-buku dari Agatha Christie itu ya. Jadi kadang-kadang yang jelas itu apa yang ada kelihatan di depannya kita itu belum tentu jadi kejadian yang sebenarnya. Tapi itu benar kejadian gitu. Artinya ini buat teman-teman yang kerja di financial sector nih. Saya kebetulan dulu pernah jadi di CMB Niaga, pernah jadi kepala bagian kredit macet gitu. Jadi salah satu kredit macetnya tuh unik gitu, itu di Jawa Tengah. Jadi saya dikasih tahu sama tim saya, Pak, saya disuruh lihat satu jaminan, letakkan di tepi pantai, tapi selalu diajak pagi gitu. Oh, kenapa pagi? Nah, karena kalau siang biasanya banyak hujan lah segala macam gitu ya. Jadi satu hari datang dia ke sana ke lokasi itu pagi-pagi tuh ya di Semarang. Ya, di pinggiran kota Semarang pagi-pagi dia datang, wah foto ini foto itu, wah bagus lah lokasinya tuh. Besok-besok macet tuh dia. Besok-besok macet, didatangin lagi kan. Kebetulan datangnya sore. Oh, rupanya kalau sore udah masuk air laut, udah nggak bisa dipapain di situ. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat itu. Ngadalinnya pinter ya Pak. Iya. Jadi banyaklah yang story-story dari Agatha Christie itu, contohnya yang bisa kita lihat ya. Jadi contohnya yang bisa kita pelajari deh, yang pasti ya. Jadi orang-orang yang hatinya baik, ya di buku-buku Agatha Christie ya, dia itu dalam kesehariannya akan memperlihatkan kebaikannya. Itu bisa kita pelajari dari beberapa bukunya dia. Saya bisa lihat simptomnya kayak begitu. Jadi orang-orang yang hatinya baik dalam kesehari-hariannya dia akan memperlihatkan contoh-contoh yang baik. Itu applicable seperti itu, Pak Panji. Saya lihat di beberapa bukunya dia itu, ya biasa kan ada yang diselidikin pembunuhan atau apalah namanya kan. Nah itu saya lihat beberapa itu simptomnya saya begitu cerita-ceritanya dia. Ya banyak lah yang namanya cerita detektif. Kalau kita ngomong sama jahat kan, kita bisa diambil kesimpulan di akhirnya bahwa orang yang kelihatannya baik itu belum tentu baik juga di hatinya. Misalnya seperti kayak begitu dikebalikan. Betul. Gimana? Ini jadi menarik nih obrolan soal itu. How can you tell Pak kalau belajar dari
film gitu. Apakah ini benar-benar genuine baik atau dia munafikun atau yang lain gitu. Kalau orang yang jahat kan emang kelihatan gitu ya, jahat gitu. Cuman yang paling berbahaya kan yang di tengah-tengah. Any thought on that? Ya kalau di film sih umumnya sih rata-rata kalau kita udah sering lihat film ya, jadi berbagai macam film kita udah tahu nih arahnya mau ke arah mana, kita udah tahu lah dari depan sebetulnya seperti apa. Dari tutur katanya aja dari awalnya juga udah kelihatan lah. Terus? Demikian juga dari buku-bukunya Agatha Christie gitu ya. Kadang-kadang ya datang misalnya bangsawan apa, sir apa, royal apa. Wah itu dari awal sih karena kita udah kebiasaan aja, kita tahu lah ini biasanya orang-orang seperti kayak gitu pasti memiliki latar belakang yang gelap lah. Iya. Tapi kalau dibawa ke kehidupan saat ini gimana Pak? In your everyday dealing? Saya pikir itu orang gitu, especially you're working in a bank yang sangat sangat besar gitu kan, berbagai macam itu orang. Yang kita banyak pelajari, saya banyak pelajari justru dari film-film perang tadi itu, seperti saya bilang tadi gitu. Di satu bank yang besar kayak begini, tanggung jawabnya begitu besar, kita nggak bisa menjadi menjadi kontrol semuanya gitu ya. Kita tuh harus punya tim yang baik, kita harus punya tim yang reliable, kita harus percayakan sama timnya kita apa yang kejadian di sisi kanan, apa yang dijadikan di sisi kiri ya. Kalau kita lihat di film tadi yang Apocalypse Now ya, kita lihat itu film tahun 1975. Nah, di situ film perangnya itu di dalam salah satu areanya di Vietnam, di sana tidak ada pemimpinnya gitu loh ya, karena tidak ada pemimpinnya, di bawahnya itu saling berantem gitu. Nah itu juga sesuatu yang kita harus hindari di kantor kan, jangan sampai yang namanya pimpinan itu tidak ada pada saat ada begitu banyak masalah gitu, yang ada malahan di bawahnya kita menjadi berantem sendiri. Jadi banyak sekali yang bisa dicontoh gitu. Jadi dalam keseharian kita harus selalu percaya sama timnya kita untuk cover sisi yang kita nggak bisa cover. Tapi ini menarik ya, kawan-kawan nanti lewat jam udah boleh mulai posting pertanyaannya dari sekarang, free format, boleh ngobrol apa aja, mau nanya langsung, nyalakan video, interaksi langsung dengan Pak Panji boleh. Kalau lo kebanyakan nanya paling gue matiin itu aja ya. Ngomongnya cuma puan aja gue juga mau. Nggak boleh. Ya, jadi cuman ingin memastikan bagaimana mempercayai orang, memutuskan untuk mempercayai orang gitu. Kan it's very easy to say gitu, kayak ini pasti kan semuanya udah season professional di sini. Ada Winda Highwin ya dari IPC itu. Pak Edi, Pak Ferry, ya, Pak Erwin, itu semuanya pasti berhadapan dengan situasi di mana I have to choose to trust or not trust gitu. Dan Pak Panji di sini mengatakan bahwa you cannot afford not to trust. Iya. Nah, ada mekanikanya nggak Pak untuk bisa kemudian mengatakan yes I trust you? Ini sama juga dengan misalnya kita, kebetulan saya kerja di bank, kebetulan kita juga ya menilai bukan orang saja, tapi juga menilai dari menilai perusahaan yang kita memberikan financing atau kredit kan. Kadang-kadang kita juga ketemu sama calon nasabah kita. Ini bukan sesuatu yang harus instan diperoleh gitu loh. Ya ini sesuatu yang berdasarkan pengalaman gitu loh. Ya, jadi saya rasa juga teman-teman yang dari financial sector yang juga cukup senior, kalau ada nasabahnya datang, kita sudah tahu lah dari cara bicaranya, apakah ini make sense atau tidak, gitu ya. Kadang-kadang kita tahu lah mana nasabah yang mau coba bully kita. Nah, ini semua sesuatu yang bukan instan, ini kita pelajarin pelan-pelan. Makanya di bank itu, terutama di financial sector, itu nggak ada sesuatu yang instan gitu. Semuanya harus berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi pengalaman lah yang beri jawabannya. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan yang lain, kalau Pak Panji sendiri memilih tim bagaimana ya Pak? Memilih tim? Ya. Wah, pada waktu saya masuk ke sekarang, saya di waktu saya masuk ke tim Syariah 4 tahun lalu, saya nggak milih. Kamu masuk ke situ ya dengan timnya ini. Nah, saya rasa dari sehari-hari, artinya tim itu kan juga tergantung dari pemimpinnya gitu ya. Kadang-kadang kita merasa wah ini kayaknya kurang cocok. Nah artinya di situ kita harus masuk coaching gitu ya,
supaya dia bisa mengikuti iramanya kita sebagai pemimpin gitu. Belum tentu kita masuk satu bagian itu kan cocok semua, ya. Tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa berubah juga gitu. Sampai titik mana Pak Panji akan Jadi kadang-kadang kenapa? sampai titik Artinya kalau kita di bank ini, untungnya kalau sampai titik ini sih masih baik-baik saja. Maksud saya begini, kebetulan kita itu berdasarkan namanya di bank itu kan berdasarkan performance-nya dinilai setiap tahun. Ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator segala macam. Dari sisi performance-nya selalu cukup bagus. Jadi saya juga sangat happy dengan tim saya gitu. Artinya mereka tahu maunya saya apa, segala macam. Yang paling susah itu kan menyesuaikan sama maunya bos gitu. Saya pun demikian juga. Kadang-kadang kalau mau ketemu sama bos, mesti lihat dulu moodnya kayak gimana, segala macam. Ya kita coba menyesuaikan. Yang paling susah kan di masalah orang itu ada dengan satu dengan lain itu sesuai apa tidak gitu. Tapi bukan sesuatu, sekali lagi bukan sesuatu yang mustahil untuk supaya kita tidak bisa saling belajar kan gitu loh. Kadang-kadang mereka juga belum tentu cocok sama saya, tapi lama-lama kita saling tahu. Saya kadang-kadang di kantor ngomongannya juga teman-teman di kantor juga tahu. Kadang-kadang keluarlah kata-kata seperti kayak begitu. Tapi mereka tahu bahwa saya nggak minute seperti kayak begitu loh. Enggak, kalau dari ceritanya Pak Panji masuk kategori baik banget katanya ya. Termasuk orang-orang yang udah membocorkan ceritanya ke saya, Bapak malah dibilang lembut banget dalam banyak hal gitu. Makanya gitu. ingin dengar. Ini ada nggak yang mau bersaksi nih? Bro Ibung, Mbak Otit yang sudah mempertemukan kami di sini ya, Mbak Bung Ibung dan Mbak Otit. Any comment about your boss? Berani nggak? Yeah. Tapi sekarang kalau saya punya pilihan ya, kalau sekarang saya pilihan mau cari orang gitu ya untuk tim saya cari lebih banyak yang masih muda ya, yang masih muda itu punya fresh idea ya, yang agresif. Kan muda Pak, kayak saya gitu masih muda nggak? Masih muda tuh maksudnya apa? Mulai menyentuh daerah sensitif nih Pak soalnya. Mungkin ke 20 tahun yang lalu bisa kita ngobrol lah. Sekarang udah telat kayaknya. Jadi kalau sekarang you go for the younger, Kalau yang di bawahnya saya langsung saya cari yang sudah pengalaman gitu, karena saya perlu yang banyak juga memiliki pengalaman, karena saya kan orang itu kan tidak bisa menguasai A sampai Z semuanya gitu loh. Jadi tim saya pun ini itu masing-masing sangat berpengalaman, tapi yang di bawahnya mereka saya cari yang muda lah, yang energetik. Wow, oke. Ini pertanyaan udah mulai masuk. Saya izin ajukan pertanyaan sekarang ya. Kalau ada kawan-kawan yang mau langsung bertanya, Pak Edi, abis ini nyalakan mic-nya, nanti bisa langsung tanya. Tapi aku ajukan dulu pertanyaan dari Mbak Ina. Ya, beliau itu salut dengan inovasi niaga sejak zaman Bu ini sampai sekarang ya, nggak kalah sama sekali dengan yang lain. Tapi faktor standar layanan kepada nasabah itu apakah ada perbedaan? Sekarang kayaknya apakah ada strategi berbeda selain itu? Pertanyaannya seperti itu. Oh, dan Mbak Ina juga bilang bahwa karena program menabung di niaga dengan program tabungan tentukan hadiah sendiri, dia bisa punya MacBook pertama. Ih, gila. Top. Cakep banget nih. So any strategy with regards to Jadi niaga? Kalau mengenai ini ada dua nih, mengenai produk dan mengenai layanan ya. Kalau mengenai produk itu yang paling kita harus tahu adalah apa sih sebetulnya diinginkan oleh masyarakat, dan kita juga harus pandai-pandai membaca ke depan, kurang lebih nanti akan menjadi seperti apa gitu loh. Ya. Yeah. Contohnya yang paling simpel, yang pertama kali kita miliki di Indonesia waktu itu ATM card tahun 80 akhir 80-an atau awal 90-an gitu. Itu kan sesuatu yang revolusioner yang kita pelajari di luar, terus kita bawa ke sini. Jadi hal-hal yang baru itu kita juga harus yang di luar kita rasa bagus, kita harus coba bawa masuk ke sini juga gitu. Jadi dari sisi apa yang menjadi kebutuhan nasabah itu menjadi penting. Tapi kalau mengenai layanan, saya pikir layanan itu antara 20 tahun yang lalu dengan sekarang itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Kalau 20 tahun yang lalu itu banyak sekali loh yang datang ke bank, lalu ketemu customer service-nya itu, cara dengan customer service-nya. Nah, kalau kita perhatiin di niaga,
yang datang ke bank itu sama juga sama yang datang ke bank 20 tahun lalu, yang udah biasa ketemu pengen ngobrol, ibu-ibu, bapak-bapak, ya termasuk saya nih. Kayaknya walaupun bisa ngambil cash ATM, kalau udah ke bank tuh maunya ketemu customer service aja, nanya itu kan udah kebiasaan kayak begitu. Tapi kalau kita lihat yang younger generations, gak ada itu yang antri di bank. Kita lihat ya, mereka memerlukan perangkat yang penting. Iya, mereka tuh service itu bukan dalam hal tatap muka gitu. Service itu dalam bentuk layanan digitalnya seperti apa. Jadi di situ aja berbeda. Kita yang lebih tua senang yang namanya bicara segala macam. Itu bukan sesuatu yang beda di industri yang lain. Contohnya ada di industri supermarket lah kayak begitu. Nah, kita yang tua-tua kadang-kadang kalau nggak belanja barang ke pasar sendiri atau ke supermarket sendiri, enggak. Kalau sekarang mau beli susu aja pakai pakai Gojek gitu, yang muda-muda gitu loh. Gitu. Ya, itu kan sama juga kan. Jadi memang ada perbedaan antara yang older generation sama younger generations. Oke. Pak Edi, tadi mestinya udah terjawab ya terkait dengan pemilihan leader dalam kondisi seperti saat ini. Pak Panji memilih kalau untuk tim langsung di bawah dia adalah yang berpengalaman, tapi untuk yang lainnya beliau pilih yang muda-muda. Kurang lebih seperti itu ya Pak Panji ya? Iya, muda-muda. Ya, betul. Ada tambahan lagi Pak selain itu tentang bagaimana memilih tim. Ini pertanyaan dari Pak Edi, minta di-clarify lagi. Kalau kebetulan timnya kita di Syariah itu juga tidak besar ya. Jadi bukan sampai ribuan orangnya gitu. Jadi dalam memilih tim, itu saya ikut langsung sampai siapapun orangnya saya ikut langsung untuk ikut wawancara. Saya mau tahu persis gitu. Apakah cocok, tidak gitu ya. Karena kadang-kadang contohnya nih ya, kebetulan kan kita ini sekarang ada di perbankan syariah. Banyak orang yang saya mau hijrah gitu loh, mau ke perbankan syariah gitu loh. Nah, saya pengen ketemu juga, ini mereka mau hijrahnya ini mau iseng-iseng atau mau benar gitu loh. Karena kalau udah masuk, ternyata mereka nanti kecewa, kok kayak begini sih, kok kayak begini kan saya kasihan loh. Jadi contohnya hal-hal itu yang buat mengapa saya dalam interview siapapun orangnya, apakah dia senior atau dia sangat junior, saya ikut terlibat langsung. Jadi Pak Panji ini lagi ngomongin Pak Ibung ya, maksudnya Bung Ibung itu ya di sini. Oh, Pak Ibung itu udah tua, jadi udah tua ya, jadi udah nggak masuk kategori ini. Iya, beda. Age bracket-nya udah beda ya. Iya. tapi menarik banget. Jadi Pak Panji sendiri yang ikut menginterview, yang kemudian ikut menentukan, atau semuanya kata Pak Panji atau kesepakatan bersama? Gimana? Ini lebih mekanikal sedikit supaya saya bisa paham saya juga. Selalu sama tim itu saya selalu konsensus gitu, karena prinsip saya begini, orang itu pasti akan senang kalau suaranya didengar. Iya betul. Ya, tapi memang pada akhirnya yang harus memutuskan kita pada ujungnya. Nah, jadi saya selalu harus dengar dari tim saya ngomongnya apa dulu. Ya, kita konsensus saja. Kadang-kadang kan juga keputusannya juga sama gitu. Tapi ada beberapa yang beda. Mereka cocok sama ini, saya nggak cocok kayak begitu. Tapi selalu kita harus dengar timnya dia sendiri. Orang siapapun juga orang ya mau suaranya didengar, dan kita wajib untuk dengerin juga. Menarik Pak, menarik. Oke. Ini pertanyaan dari Winda, ini menarik banget. Saya minta Winda langsung tanya ya supaya bisa disuarakan. Karena ini kayaknya curahan hati remah-remah Momogi, Pak. Ini kelihatan banget gitu. Dan ini remah-remah Momogi. Jadi anak buahnya Erick Thohir. Ya, jadi silakan Winda, boleh. Ini di sini cuma dikirim ke Pak Budi Sadikin kok. Abis itu kamu aman. It's fine. Lu jangan kasih ke bos gue ya, Coach. Go ahead. Malam Coach, malam Pak Panji. Malam. Izin bertanya nih Pak, mengulik lebih lanjut. Bapak pengalaman di CIMB gitu menarik ya Pak. Seandainya nih Pak berandai-andai kalau Bapak jadi leader di BUMN gitu ya Pak. Terus menemukan kelompok, kalau zona nyaman sih mungkin di semua perusahaan pasti ada ya. Tapi curahan Momogi ini bilang zona nyaman ini mayoritas Pak. Mungkin nanti saya mulai nyolek Mas Tara juga tuh sama kali ya Mas ya. Zona nyamannya mayoritas, terus kalau dikulik-kulik suka, ya saya begini adanya. Zona nyamannya gitu ya? Kayak berasa
susah gitu loh. Nah, apalagi sekarang apa yang mau Bapak lakukan? Terus sekarang terlebih dengan adanya WFH pandemik nih Pak, berasa tuh WFH itu adalah cuti tambahan Pak. Jadi padahal sudah ada peraturan kalau 15 menit nggak menjawab telepon ataupun WhatsApp, kita sebagai atasan tuh boleh menegur gitu ya. Tapi keadaan itu adalah idealnya gitu. Idealnya seperti itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Akhirnya yang remah-remahan mau gini merasa, ya Allah berasa welcome gitu loh, keset diomelin atas bawah. Terima kasih Pak Panji. Ini loh. Kenapa? Tua banget. Yang ada atasnya. Tapi memang kalau kerja di sektor swasta itu ya kadang-kadang ada zona komfortnya, kadang-kadang enggak juga. Tapi kalau saya lihat dalam sehari-harian enggak berarti kerja di swasta itu zona komfort gitu. Karena di sektor swasta lebih-lebih di perbankan itu kita memiliki parameter yang cukup banyak, Pak. Gitu, rigid gitu ya. KPI-nya juga cukup rigid, reward and punishment-nya jalan, gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan zona nyaman juga gitu, karena yang namanya swasta itu kan ya pemiliknya ya investor pasti maunya yang setinggi mungkin kan. Jadi kadang-kadang nggak berarti zona nyaman juga gitu. Mungkin kalau di Pak Panji, maksudnya ini justru si Winda nih berandai-andai. Mayoritas tuh kayak ngerasa asik banget gitu karena udah diulik-ulik di BUMN. Kayak berat banget ngegerakin ya. Nah, gimana supaya bikin bisa yang sulit banget digerakin tuh bisa gerak betul kayak gitu ya Winda ya? Iya, gitu Coach. Nah, gimana bikin supaya bisa punya mentalitas kayak kawan-kawan yang bisa orang swasta. Ya memang kalau saya lihat nih, tapi ini pendapat pribadi ya. Saya lihat kalau di BUMN itu satu orang tidak akan bisa menggerakkan kapalnya ya. Jadi kalau memang mau dirubah, ya artinya mesti banyak sekali yang masuk ke situ gitu. Contohnya kemarin saya lihat ada salah satu bank BUMN yang diganti gitu ya. Banyak sekali yang diganti, tapi saya tahu itu kalau memang mau diganti dari environment-nya, dari cara kerjanya, nggak mungkin hanya diganti di bosnya aja, mungkin banyak yang harus diganti gitu loh. Dan umumnya pergantian-pergantian itu baru tahap awal, pasti ada pergantian-pergantian lagi. Jadi satu orang itu tidak akan bisa merubah kapalnya lah. Kalau dari sisi BUMN itu pendapat pribadi saya sih. Terus tadi Winda nanya yang masa pandemik ini tuh berasa liburan kalau WFH. Wah, ini ya. Kalau dari pengalaman saya paling nggak sama tim-tim yang 1 level, 2 level di bawah saya ya. Itu sekarang malahan jadi yang namanya jam kerja malah nambah nih. Ya. Dulu jam kerja malah nambah. Dulu kita berangkat dari rumah jam 6, setengah 7 sampai kantor setengah 8, meeting jam 8 gitu loh. Wah, sekarang jam setengah 8 aja udah meeting. Betul. Jam 12 saja sambil makan siang meeting. Nah, dulu jam 5, setengah 6 udah pulang, sampai setengah 8 udah gelap. Sekarang, wah udah. Nah, ini contohnya nih sekarang gitu ya. Kita bisa pakai waktunya lebih maksimum kan. Karena ya gimana pun juga ya, di rumah, walaupun bosen juga gitu. Tapi ya kadang-kadang relax juga ya kalau kita bisa menikmatinya ya. Dan lebih-lebih kalau kamu senang sama pekerjaan kamu, benar-benar kamu punya passion sama pekerjaan kamu, mau jam berapa aja, ya rasanya sih nggak masalah gitu. Tapi memang benar sih, kadang-kadang di semua perusahaan juga ada tuh di tempatnya kita juga, mesti ditelepon, kalau sampai nggak diangkat, wah tuh bisa dicek tuh, sampai bahkan ada beberapa tipe hukumannya lah. Nah, itu kita umumnya lakukan yang namanya call tree lah tiap hari ya. Artinya dengan kondisi sekarang kayak begini, kita lakukan ya baik mereka itu pasti ada meeting-meeting juga di bawahnya tempatnya saya. Dan yang namanya call tree itu jalan lah, paling nggak kalau misalnya saya telepon tim saya pasti akan telepon lagi ke bawahnya. Itu sih yang saya lihat sih itu jalan gitu, walaupun memang pastilah nggak bisa 100% lebih. Kita juga punya staff itu kan sampai sekitar 12.000, 13.000 gitu. Nggak mungkin terkontrol semuanya. Tapi paling nggak sistemnya itu sudah ada lah.
Dan sistemnya sama seperti yang Winda tadi sampaikan. Jadi Win, Siap. sebenarnya jawaban lugasnya juga ada di sini nanti Winda, namanya Pak Bung Ardila, itu bulldognya Pak Panji untuk memastikan semuanya berjalan ya. Pak Bro Ibung bisa memperkenalkan diri. Jadi Winda kalau emang udah nggak tahan di situ, CV bisa mulai dikirimkan malam ini. Pak Ibung kemarin komplain sama saya tuh. Maksudnya dia kirim WA ke saya. Wah, apa namanya? Kita ini ngomong sama anggota DPS kita, waktu itu meetingnya hari Jumat malam kalau salah. Kita meeting sama anggota Dewan Pengawas kita sampai sampai kita kulitin. Oh ya, rame ya Bung? Oh rame. Ibu WA-nya tuh jam 10-an gitu. Saya sebetulnya tahu, dia cuma mau ngasih tahu, saya kerja hari ini sampai jam 10 loh. Dia mau ngasih tahu gitu. Yang merasa namanya Ibu boleh dinyalakan videonya dan memberikan sedikit komentar untuk pembelaan atau penolakan gitu ya. Saya nggak perlu pembelaan, udah biasa gitu. Asik banget Win, lo kudu hello ke Bro Ibung ya. Halo Bung. Halo, ya Bu, Assalamualaikum. Cuma beda dia suka naik sepeda aja, kalau gue sukanya jalan. Cakep. Siap. Terima kasih Coach Pak Panji, Mas Ibung. Remah-remah momogi berikutnya silahkan ya. Lanjut tanyakan Tara. Bosmu lagi nggak ada, jadi bebas, merdeka. Aja ya, buat info ya, biasanya di sini ada Chief HR-nya Perkebunan Nusantara tuh ikut. Tapi malam ini gue minta Wing nggak datang, jadi gue nggak kirimin linknya. Supaya Tara bisa bebas nanya. Silahkan Tara. Selamat malam Coach, selamat malam Chief. Cuman mau nanya aja sih Chief, sesuai dengan yang di kolom chat tadi. Dari sekian banyak film, kita balik lagi ke film tadi ya Chief ya. Oh ya, film lagi Chief. Dari karakter-karakter yang ada di film itu kan kadang-kadang kita ada yang terinspirasi gitu kan Chief, kadang-kadang ada yang terinspirasi dari karakter itu. Misal kayak film Catch Me If You Can gitu, kita terinspirasi dari si Leonardo Kenapa? Coach? Frank Abagnale. Ya itu dia. Nah itu kita, wah ini orang ternyata dia pekerjaannya tuh pilot tapi dia suka nipu gitu loh. Tapi ada sisi positifnya tuh, dengan charmingnya dia kita tuh sebenarnya bisa mempengaruhi orang gitu loh. Nah itu wajar nggak sih kita mengambil inspirasi dari gitu dan kontrolnya tuh sampai batasan mana gitu Chief? Izin ya Pak Panji ya, makanya ikut pengajian tiap minggu ya. Saya tahu bedain antara yang baik sama buruk. Silakan Pak Panji, maaf. Mama ngomong gitu harus digituin Pak, ditekan. Iya. Ditekan. Makasih Chief, Coach. Ya, saya ambil contoh dari film ini yang agak baruan tuh, dan salah satu film favorit saya, La La Land. Tahu filmnya? Belum nonton itu. Bagus ya? Saya belum nonton. Emma Stone ya? Dalam sekali tuh, betul. Ya, jadi banyak sekali yang kita bisa pelajarin ya dan buat kehidupan kita sehari-hari ya. Di situ salah satu aktornya itu namanya Sebastian. Filmnya di film itu namanya si Sebastian. Nah, Sebastian itu idealismenya itu dia adalah mau buat bar gitu ya. Tapi nggak kesampaian tuh dia. Ujungnya dia itu malahan menjadi pemain musik di bar gitu. Ya, jadi dia merasa dirinya tuh gagal ya. Tapi ujung harinya itu akhirnya dia memiliki bar. Jadi kita bisa lihat bahwa yang namanya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya. Benar kan? Ya. Lalu kita lihat gitu. Waktu dia itu sedang mengalami kesulitan, kegagalan untuk bikin bar segala macam, kunci dia bertahan hidup itu adalah dia itu lebih menikmati setiap masalahnya dia tuh dengan senang. Ya dia nyanyi segala macam. Dia tahu dia gagal, tapi kemana dia larinya? Ke nyanyi. Jadi kita bisa lihat ya, kunci dia untuk untuk bertahan hidup adalah dengan mencoba melakukan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Jadi di situ juga kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita sedang mengalami kekecewaan, jangan gampang menyerah. Gitu. Nah, asik ya, banyak sekali loh di dalam film tersebut yang bisa kita pelajarin, dan itu kehidupan kita sehari-hari itu real gitu. Gila, gue kagum banget loh ya. Hasanahnya
direktur CIMB Niaga, filmnya La La Land, keren banget. Ya. By the way, Tara, yang namanya Frank Abagnale itu kemudian dia itu menjadi penasehat di Visa loh, penasehat di banyak financial services. Financial ya, oke. Karena memang dia awalnya memang karena misguided, tapi kemudian dia berusaha. By the way, aku mau say hello dulu Pak Panji, izin sama Pak Insan. Pak Insan tuh bosnya Pelni, jadi siapa tahu pengen ngobrol ada di situ. Terus ada sesama penyuka sepeda, Pak Insan bisa kenalan sama Pak Ibung, karena dua-duanya sama demen sepeda tuh. Ya, say hello to each other tuh, samping-sampingan langsung kan. Apa udah kenal? Belum ya. Nah ini kalau naik sepeda berdua nanti kirim fotonya ke aku, insya Allah jariahnya buat saya. Alhamdulillah. Gitu. Pak Erwin, ini pertanyaannya teknikal nih. Gue daripada gue bacain keserimpet lidahnya, silahkan lanjutkan. Tanyakan langsung Pak Erwin. Foto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Panji, malam Coach, malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Ya, Pak Panji, ini kaitannya dengan Undang-Undang Perbankan Syariah nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, arah dan persiapan CIMB Syariah ke depannya gimana nih Pak? Termasuk juga barangkali Bu Isa. Halo. Ini yang mati saya Pak Erwin nih. Aku masih dengar Pak Panji tapi kayak lagging. Pak Erwin masih normal. Pak Erwin ya. Oke. Saya ulang ya Pak. Saya enggak. Oh ya, silakan Pak. Baik, saya ulang Pak. Ini kaitannya dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Pak, yang mewajibkan adanya pemisahan unit usaha syariah atau spin-off Pak. Ini kalau boleh tahu nih Pak, arah dan persiapan CIMB Syariah ke depannya itu seperti apa Pak? Dan juga barangkali boleh minta pandangan kaitannya dengan rencana pembentukan Bank Syariah BUMN nih Pak. Ini kan tadi juga di sini kayak ada banyak beberapa BUMN yang mungkin mau hijrah, mungkin kalau mungkin ada yang dari Bank Biru, mungkin mau pindah ke yang hijau-hijau Pak gitu Pak. Anyway, saya YNWA Pak, jadi Gogo MI-nya mohon izin Pak di belakang benderanya. Ini pejuang syariah sejati Pak, dan kalau bertanya pasti ada ininya, ada niatan baik yang lu. Terima kasih Pak Erwin sudah. Sama-sama Chief. Mas Coach. Kalau saya lihat itu, ini kita ngomongin enak lagi santai. Kalau saya lihat itu pemerintah itu ada di persimpangan jalan. Dia itu mau banyakin bank syariah atau membesarkan portfolio syariah. Karena kalau membesarkan menambah jumlah bank syariah memang sudah ada undang-undangnya di mana bank itu diharuskan untuk spin off. Tapi kita lihat ternyata berdasarkan track record selama ini pertumbuhan bank-bank yang masih bersifat UUS itu lebih besar daripada yang sifatnya adalah bank umum syariah. Nah, kalau misalnya contohnya satu bank itu memiliki unit usaha syariah dan dia ada induknya, lalu harus dipecah gitu, harus dipecah. Nah, yang ada adalah double costing kan, ya orangnya juga jadi nambah, semuanya nambah. Padahal banyak sekali aktivitas-aktivitas itu yang bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Nah, jadinya kalau ditanya persiapan kayak bagaimana, kita tahu yang namanya spin-off itu sudah harus dijalankan di bulan Agustus 2023. Itu kurang lebih udah hampir 2-3 tahun lagi dari sekarang. Kurang dari 3 tahun. Sementara persiapan itu 2 tahun minimum gitu untuk mempersiapkan bank itu spin-off. Nah, memang ada sih wacana supaya yang namanya spin-off itu ditunda lah, atau paling tidak menjadi tidak satu kewajiban. Tapi kapan keluarnya wacana tersebut menjadi realitas, itu juga paling cepat akhir tahun depan. Which is kalau kita mau nunggu itu baru kita mau mempersiapkan spin-off, terlambat kan? Jadi apakah jadi undang-undangnya itu dirubah jadi spin-off atau jadi tidak spin-off, itu kita sudah harus mulai selambat-lambatnya tahun depan mempersiapkan banknya untuk menjadi spin-off. Gitu. Ya, tapi kalau boleh pilih sih, kita tetap mau seperti sekarang, double costing gitu loh. Ya buat apa ada Pak Ibung di konvensional dan ada Pak Ibung di bank syariahnya gitu kan, satu orang cukup sebetulnya. Contohnya seperti kayak begitu. Buat apa ada komite ini di bank konvensional, komite yang lain lagi di bank syariah, padahal
sama-sama memiliki sama-sama bisa dilakukan di satu tempat gitu. Yang mungkin hanya beda adalah dari sisi outletnya saja. Tapi kan yang namanya dapurnya kan sebetulnya bisa kita jadikan satu gitu loh. Ya. Nah, mengenai wacana yang merger tadi, saya pikir kalau yang namanya merger tadi itu sesuatu hal yang sangat positif ya. Sudah waktunya Bank di Indonesia itu memiliki bank yang syariah yang besar gitu ya. Kalau kita lihat bank-bank di syariah di Indonesia itu belum ada yang bank buku 4. Bahkan sesudah penggabungan pun juga bukan akan menjadi bank buku 4, itu masih tetap bank buku 3. Tapi paling nggak sudah besar lah, sudah mendekati 200 triliun. Sekarang kan yang paling besar adalah 100 triliun. Bayangkan dengan bank-bank konvensional gitu loh. Ya, yang top 10 aja udah di atas 100 triliun semua. Jadi memang yang namanya penggabungan ini sesuatu yang sangat positif. Tapinya nih, penggabungan ini yang paling penting adalah bisa nggak menciptakan efisiensi gitu loh. Ya, mestinya kalau 1 tambah 1 tambah 1 bukan berarti 3, mestinya bisa menjadi 5 karena kos-kosnya itu berkurang mestinya. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai banknya menjadi besar tapi juga menjadi tidak efisien, kan buat apa gitu kan. Dari sisi kacamata pemegang saham dan hari ini pemerintah kan maunya kan bank itu bisa efisien kan gitu. Jadi merger ini akan menempatkan bank-bank pemerintah syariah itu menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, Pak Panji nanti. Betul, dari sisi network, dari sisi jumlah cabang, segala macam, dari sisi total aset akan menjadi yang paling besar. How does that change the playing field kalau boleh tahu? Jadi penasaran nih, pengen dengar opininya Pak Panji. Paling enggak kalau paling nggak dari sisi branding ya. Dari sisi branding kan sesuatu yang positif gitu loh. Oh, ternyata bank syariah ada yang besar juga loh. Itu kan buat kita di tempat yang lain itu juga jadi merasa gaung ya kan. Wah, artinya dengan pemerintah mau menggunakan bank itu menjadi bank yang besar, kan ada program-program susulan yang lainnya juga pastinya. Pasti bank-bank yang syariah yang lain juga pasti akan akan terangkat juga lah gitu. Jadi dengan adanya seperti kayak begitu ya senang aja. Dan kebetulan kalau dari sisi CMB Niaga secara khususnya kami ini walaupun tidak sebesar bank hasil penggabungan tersebut, tapi paling nggak kami ini di bawah masih menjadi anak usahanya CMB Niaga, unit usaha. Jadi dari sisi permodalan, dari sisi networking, kita tetap bisa mempergunakan infrastruktur yang ada di CMB Niaganya. Contohnya sekarang misalnya Pak Reni mau buka rekening syariah gitu, nggak harus datang ke cabang syariah, tapi datang aja ke cabang-cabang CMB Niaga yang konvensional pun bisa mereka melayani Pak Reni untuk buka rekening syariah atau melakukan transaksi syariah misalnya. Jadi lebih efisien ya Pak Panji? Jadi lebih efisien gitu ya. Dan buat kami sih senang aja gitu punya partner yang juga jadi besar, membuat industrinya juga semakin diperhatikan orang. Semakin besarnya bank itu kan artinya infrastrukturnya juga kan semakin bagus, semakin banyak dilihat dari masyarakat. Ya, harapan kita ya tingkat inklusifnya, tingkat literasinya masyarakat juga bisa menjadi lebih meningkat juga. Itu kan yang paling mudah. Karena kalau kita lihat tingkat literasi perbankan konvensional sekarang itu mungkin sekitar 40-45%. Tapi tingkat literasi perbankan syariah kan masih 8%. Banknya kecil-kecil. Tapi kalau ada satu bank yang besar, gaungnya kelihatan, dengan semakin tingginya tingkat literasi per orang, itu kan jadi membuat mereka itu juga untuk nggak ragu-ragu atau paling nggak mulai mencoba masuk ke bank syariah. Wow, interaksi yang menarik. Baru kali ini kayaknya cerdas banget acara malam ini ya. Terima kasih Pak Panji. Biasanya kita cuma bercandaan aja ya. Tara ya, alhamdulillah ya. Akhirnya kita dapat pasokan ilmu yang relevan. Ini kayaknya untuk kepentingan teman-teman CIMB yang malam ini menonton. Ada saya nggak terlalu kenal sih Pak Panji, mungkin Pak Panji kenal, ada namanya Bung Aldila ya, dia bertanya Pak Panji kelihatannya suka sekali ya dengan buku dan film. Bagaimana dengan musik? Band favoritnya apa? Lagu kesenangannya apa? Jadi dia saya nggak tahu sih ini siapa ya, tapi mungkin bisa diberikan kejelasan gitu Pak. Kayaknya dia kepo banget gitu. Itu tiap hari ketemu tapi nanyanya di sini.
Kalau musik sih saya suka banyak musik lah, segala macam musik saya suka gitu loh. Ya, Van Halen. Van Halen. Kalau rock saya nggak suka Van Halen. Kalau rock itu saya lebih suka ya band tua-tua juga sesuai umur lah. The Doors, Led Zeppelin, gitu ya. The Cure, paling tua-tua kan? Ya sama lah, lebih tua daripada Van Halen itu. Saya belum kalau musik rock, tapi kalau musik saya praktis suka. Semakin tua musiknya saya semakin suka tuh, karena umumnya penyanyi-penyanyi tua itu suaranya bagus-bagus gitu loh. Suaranya bagus-bagus. Siapa ya namanya? Penyanyi-penyanyi zaman dahulu gitu. Saya ya, contohnya ya, kalau dari luar negeri itu tahun 60-an kita dengar yang namanya ada Johnny Mathis, Bobby Vinton. Itu kan suaranya bagus-bagus gitu ya. Dan coba saya kadang-kadang juga suka malam-malam juga suka dengar tuh lagu-lagu lama, lagu-lagu keroncong zaman dahulu. Contohnya yang dibawakan si ini Sam Simon, tahu nggak? Nggak tahu kan, penyanyi kita Patangannya ini berusaha untuk nggak lagging gitu, Pak. Nggak tahu. Tahun 40-an, tahun 50-an. Wah, lagu suaranya bagus banget loh itu. Ya Allah. Ya, dan lagunya sampai sekarang masih banyak diputar orang. Contohnya lagu apa? Juwita Malam itu udah berapa kali. Nah, itu dari tahun 40-an atau 50-an udah dinyanyiin orang. Ya Allah. Contohnya lagu itu ya. Ya Allah. Jadi banyak kalau pemain musik saya relatif tergantung mood lah. Kadang-kadang lagi santai dengerin musik klasik, kadang-kadang dengerin ya musik-musik Beatles, kadang-kadang juga saya suka dengar lagu-lagunya Guru Soekarno segala macam. Tapi yang jelas mau musiknya apapun juga kalau saya dengar volumenya Paul. Wah. Oke deh. Oke. No argument with that. Ada beberapa pertanyaan susulan. Agus Rusmianto aku nggak bisa jawab karena aku juga nggak cerdas-cerdas amat dan nggak mau ngomongin soal Omnibus Law. Ya, terus wait. Siapa lagi nih? Oh, the same guy. Chief Panji, kalau harus memilih antara watch a movie atau read a book, kenapa mesti or? Dua-duanya dong. Bener Dua-duanya, itu mah susah itu. Dua-duanya sih saya lakuin. Kayak bagi waktu aja ya. Ya paling tapi kalau seperti malam ini ya, kalau saya acara ini saya pasti nyalain TV. Kalau malam saya biasanya nggak baca lagi. Saya lihat National Geographic biasanya. Saya lihat National Geographic, Discovery Channel. Saya pasti lihat film itu. Ya. Lihat film. Saya suka film-film kayak gitu, yang Smithsonian, Discovery Channel, hal-hal seperti kayak gitu. Ya. Paling kalau tambah pinter, khasanah saya juga tambah banyak nih habis ngobrol sama Pak Panji. Ada Sam Simon, sama Tara. Habis ini tolong cek Johnny Mathis ya. Itu suaranya luar biasa loh, bagus banget loh. Suaranya epic banget. Ini ada pertanyaan dari Elisa Ratna. Pak Panji, izin ya Pak ya, mungkin kita tambah. Semoga Bapak ridho kita nambah dari jam 9 10 menit gitu ya Pak ya. Kalau nggak nggak apa-apa. Boleh. Nih dari Elisa, Pak Panji yang saya tahu sayang banget sama anak semata wayangnya. Ya Allah, prinsip utama dalam pembekalan dan mendidik anak apa? Loh kok aja sih? Ya Allah. Pasti anak Nia SIMB juga ya? Iya, ini benar nih. Emang nih anak nih, aduh, mana baru sekolah lagi dia. Aduh, jadi kemarin baru ulang tahun dia. Happy birthday, Masya Allah. Usia berapa Pak anaknya? 20 tahun. 20 tahun. Perempuan? Kenapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, 20 tahun. Ya. Oke. Nah, memang ini anak laki nih, dididik anak laki ini, aduh ampun deh, susah banget gitu loh. Saya perhatiin kok teman-teman saya yang anaknya anak perempuan itu kok lebih gampang gitu ya. Jadi memang kadang-kadang sama istri itu saya jadi bagi peran gitu loh. Untuk urusan yang ini giliran saya ngomong. Untuk urusan itu giliran istri yang ngomong. Jadi untuk urusan sesuatu kadang-kadang saya telepon omanya dia. Oma nih, jangan lupa dong ngomong sama si Emir, namanya Emir. Seperti kayak begini. Jadi memang anak-anak sekarang itu tuntutannya juga cara berpikirnya itu lebih kompleks gitu ya.
Ya, kadang-kadang apa namanya kita sendiri, wah nih seharian saya lihat kok apa namanya main pegang handphone terus gitu loh, ya. Saya pernah marah gitu loh. Wah, Tuh Tara dengerin tuh. iya, ternyata belakangan saya tahu dia lagi belajarin mengenai history karena dapat tugas di sekolahnya mengenai history. Dia belajarnya dari YouTube aja tuh history gitu. Cuman itu kan awalnya begitu saya lihat dari pagi main pegang handphone kan mau ngomel aja gitu. Ternyata dia sedang belajar dari YouTube dan segala macam. Hal-hal kayak begitu nggak kepikiran gitu sama saya tuh. Nah, jadi memang kalau pembekalan pendidikan anak itu ya kalau saya lihat sih sekarang dia lebih sudah 20 tahun ya. Jadi saya selalu berikan dia tuh kebebasan gitu ya. Tapi kebebasan yang ada batasnya gitu ya. Kebebasan ada batasnya. Jadi batasannya tuh macam-macam ya. Dari sisi agamanya juga dia nggak boleh lupa ya. Kalau sekarang namanya lagi sekolah di luar itu juga tuntutannya misalnya dia mau, wah saya kan udah 20 tahun, boleh nggak saya di apartemen sendiri? Ya boleh, tapi ABCDE ya, pagarnya banyak. Hal-hal kayak begitulah. Jadi sama anak itu sekarang kita harus inilah lebih banyak take and give lah, mesti lebih banyak tawar-tawar juga gitu. Karena apa yang ada di pikiran dia dan tuntunan dia itu beda sih sama apa yang dulu saya alamin gitu. Bingit, Pak. Bingit. Iya. Bingit. Makanya kalau gini saya ngelihat ke Pak Insan aja deh ya supaya dapat harapan untuk gimana bisa bicara sama anak gitu. Kayaknya Pak Insan paling ngerti itu kalau udah ngomong kayak gini. Pak, anaknya udah lebih tua kan? Ngobrol tuh sama Pak Panji. Iya, maksudnya mau ngomong gue udah tua gitu kan. Gak berani. Nih, kalau udah ngomong gini, gue udah menuju ke sana nih mungkunya. Makanya denger Pak Panji gini, denger Pak Insan, ya Allah. Terus ngeliat Tara yang gak berguna gitu, ya Allah. Ya emangnya cakep, tapi udahlah, mau diapain lagi. Ini mesti ngobrol nih, emang seru banget. By the way, Pak ada request nih Pak, dari kawan-kawan Bang Mantap, Mandiri Taspen namanya. Mbak Yasinta atau Mbak Ina, silahkan ajukan sendiri langsung, nanti bisa difasilitasi sama Pak Panji. Selamat malam Pak Panji. Malam. Ya tadi menarik sekali dengar cerita-cerita Bapak dari buku, dari film gitu ya, bisa inspiring gitu. Satu tadi cerita Bapak yang terakhir, kami tergelitik gitu ya, ingin boleh dong Pak dikasih kesempatan benchmark ke tempat Bapak, kami siapin pertanyaan lebih banyak. Supaya bisa tukar pikiran juga dengan Bapak gitu. Karena kami kan banknya baru berdiri ya, baru 5 tahun. CIMB kan udah ada sejak, nggak tahu ya, saya SMA tuh pertama kali punya ATM tuh dari Niaga dulu namanya. Tabunganku pertama juga Niaga dibukakan ayahku cabang Falatehan, inget banget. Iya betul, cabang Falatehan tuh. Iya kan? Ladies Branch itu waktu itu. Iya kan? Nah, iya. Tuh, dari Pak, boleh dari tuh, Pak, dari kawan-kawan Mantap pengen ketemu, pengen Pak, benchmarking. Senang sekali gitu loh, karena kalau Yasinta mau bicara, mau Bang Mantap mau benchmarking dengan beberapa bank yang lain pun saya sering kok gitu. Paling enggak yang bisa saya ajarin adalah di tempatnya kami yang namanya syariah itu kalau kita lihat 5 tahun lalu masih 4% dari total banknya. Tapi per hari ini itu sudah 17%, ya. Dan bagaimana supaya dari 4 sampai 17% ini, padahal si syariah itu mulai dari kecil. Artinya kita benar-benar harus leveraging kepada yang namanya bank induknya, ya, bank induknya. Karena kalau yang namanya syariah itu kan orang selalu lihat bank ini kan seperti bank sendiri, harus punya operation sendiri, harus punya SR sendiri, segala macam. Itu sebetulnya nggak perlu gitu. Kita nggak perlu. Kita ada bank induknya yang bank induk itu juga bisa mengerjakan hal-hal seperti demikian untuk syariahnya. Nah itu bagaimana cara aturnya? Ada SLA-nya kah? Ada KPI-nya kah? Nah ini sesuatu yang kita juga selalu diskusikan dengan teman-teman dari BPD yang lain gitu loh. Nah bagaimana caranya kita memaksimumkan infrastrukturnya CIMB Niaga ini untuk kemajuan CIMB Niaga Syariah. Demikian juga dengan Bank Mantap. Kan Bank Mantap parent-nya kan Bank Mandiri.
Bank paling besar Iya, Indonesia. Bagaimana caranya kita manfaatkan infrastrukturnya, jaringannya Bank Mandiri demi kemajuannya Bank Mantap kan. Nah, paling nggak nanti kita bisa benchmarking apa yang kita lakukan, CMB Niaga Syariah lakukan terhadap CMB Niaga Banknya. Itu bisa paling nggak ada gambaran lah. Jadi saya welcome aja. Oke, Pak Panji. Insya Allah nanti aku fasilitasi. Berarti minta bocoran dari Mas Rene ya. Oh iya, silakan. Kontaknya. Boleh. Bro Ibung, Mbak Otit sama Bro Ibung bisa nanti komunikasi sama Mbak Yasinta dan Mbak Ina ya, insya Allah. Ya, insya Allah boleh. Banyak pertemanan. Tuh Mbak udah direspon tuh. Yang wajahnya. Mbak Yasinta. Yang wajahnya muda sekali. Ya Allah. Ya Allah. Baik. Kita udah mendekati penghujung acara, tapi seperti biasa untuk memuliakan yang tua-tua ya, kita akan berikan kesempatan buat Pak Insan untuk menyampaikan sesuatu gitu mungkin. Ada yang mau ditanya, mau diobrolkan? Ini deh, gawat nih. Maaf Pak, Pak Panji, saya terlambat gabung. Karena tadi disuruh ninjau dulu sama bos saya nih. Suruh lihat jalan raya. Enggak, yang menarik buat saya di belakang tuh ada, rupanya Pak Panji ini ininya MU ya. MU dari 80-an tuh. Pada waktu itu saya senang lihat Eric Cantona. Masih ingat nggak? Oh iya, Eric Cantona. Selalu kerasnya diangkat ke atas. Nah, Eric Cantona tuh dari tahun 80-an akhir tuh, dia yang nomor 7 di Manchester United, selalu pakai shirt nomor 7 tuh di situ dia. Saya selalu senang deh. Dari situ saya suka tuh lihat Manchester United. Nah, ini yang menarik begini, MU tuh kan sempat di atas dan sempat sangat terpuruk gitu kan. Iya. Gimana sih Pak? Tetap menyukai dia padahal lagi terpuruk. Biasanya orang tuh kan kalau udah terpuruk nggak disukai tuh. Wah, saya kebetulan fans yang loyal nih. Mau di atas di bawah ya, lihat itu aja terus. Karena biasanya kalau loyal tuh Liverpool, Pak. Ingat dia lagi main jelek sekarang, saya ingat juga dia waktu lagi bagus-bagusnya loh. Nggak, justru ini menurut saya, Chief, disinilah hebatnya Pak Panji itu, punya loyalitas yang tinggi. Ini nggak semua orang loh pada sekarang punya gitu kan. Kadang-kadang orang tuh sekarang suka pada saat lagi happy aja kan. Iya, benar sih. Nah, ini pelajaran yang saya dapat malam ini dari Pak Panji. Terima kasih Pak Panji. Iya, makasih. Pak Insan tuh nggak tahu tadi ngasih nasihat atau curhat ya, kok flavornya mirip-mirip ya. Keduanya tuh terasa gitu ya. Ini nasihat, ini curhat yang mana ya? Pak Insan nih bosnya para kapal-kapal itu. Jadi Pak Panji kapan-kapan mau main bisa ke kapal itu, ajak kawan-kawan CIMB, seru juga tuh kolaborasi sama Pelni, ya nggak sih? Diawali dengan Ibung sama Pak Insan naik sepeda dulu, mana yang menang. Kalau udah kecepatan udah pasti nggak bisa, berbahaya buat keduanya kan. Kalau lagi turun mungkin Ibung yang menang mungkin. Kenapa? Kalau lagi turunan mungkin Ibung yang menang kali. Berat soalnya pasti. Enggak, kita goes bahagia Pak Panji. Setiap ada tempat kopi berhenti. Malam ini hangat banget ya, beda banget Indonesia kalau diisi sama orang-orang yang banyak ketawa, banyak ngomongin hal-hal baik. Ya, insya Allah kita doakan negara kita ini baik-baik aja, pemimpin kita ini amanah. Ya Pak Panji, terima kasih untuk waktunya malam ini, istimewa sekali. Kami merasa dimuliakan dengan kehadiran Pak Panji. Terima kasih juga nih Pak Rene dan teman-teman. Dia bisa memuliakan Pak Panji juga, dan kami meyakini bahwa persaudaraan sejati itu persaudaraan dalam doa. Dan kami mendoakan Pak Panji agar diberikan usia yang panjang, usia yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan karunia. Amin. Aksinya banyak karena banyak yang bilang Pak Panji itu baik bingit gitu. Saya akan menunggu kebaikannya untuk nanti pinjam film 1917, tapi kita lihat aja itu nanti ya. Saya akan coba ikhtiar dulu. Nah, selebihnya kita doakan juga untuk satu sama lain semuanya yang ada di sini yang sudah datang malam ini agar diberikan kesehatan, diberikan kelegaan hati, agar senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya di waktu-waktu yang tidak mudah ini.
insya Allah pekan depan akan ada tamu istimewa yang saya belum bisa sebut, tapi orangnya saya hormati banget karena dia orang yang orang yang pengetahuannya dahsyat banget, pernah bekerja di ring 1 kepresidenan dan saat ini kembali ke pekerjaan sebagai peneliti. Ya, kalau saya sudah mendapatkan konfirmasi sama beliau, insya Allah saya akan posting. Kita bisa ngobrol dengan asik pekan depan. Jangan lupa kami mengadakan ini sekedar untuk mencari subscribers. Kalau sampai masih belum follow itu namanya keterlaluan banget, belum subscribe ya. Ridomu itu sebagaimana ini. Kalau udah, pastikan semua video yang ada di situ di like. Ya, itu aja kok tujuan gue, cuma ingin mengalahkan Awe Karim aja, itu aja ya. Misi hidupku tuh di dunia cuma ini, itu aja. Ya. Oke, Pak Panji, maaf ya kalau ini tadi ngelantur. Terima kasih. Silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan terakhir buat kami yang ceroboh ini, maaf ya Pak. Saya rasa sih nggak ada lah, tuh kan mungkin memang baca buku itu kadang-kadang bukan jadi satu pilihan yang tepat atau film untuk kita membuang waktu gitu. Masih banyak cara yang mungkin lebih bagus untuk kita memanfaatkan waktu gitu. Tapi menurut saya dengan kita baca buku atau dengan musik segala macam, kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif buat diri kita sendiri, ya kenapa enggak gitu. Masya Allah. Jadi mungkin itu, dan yang terakhir ya mungkin teman-teman ya stay safe, ya. Jangan kemana-mana lah, pakai masker, social distancing. Oke Pak, terima kasih kawan-kawan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.